Yayasan Bali Children's Project. Jelajahi dunia menarik tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia melalui video edukasi ini. Kalau kamu masih bingung, jangan ragu untuk bertanya pada orang dewasa yang kamu percaya, seperti orang tua atau guru. Ayo, belajar bersama It's My Life Bali Children's Project. Kalian lagi nonton apa? Enggak kok, Pak. Kalian sedang menonton konten berbau pornografi ya? Pak Guru, ini kan sex education, Pak. Katanya kita harus tahu anatomi dan fisiologi tubuh kita. Kan mesti menonton konten-konten seperti ini, Pak, biar jelas kelihatan. Sex education itu bukan dengan menonton konten berbau pornografi. Nah, sekarang Bapak putarkan video sex education yang berhubungan dengan anatomi dan fisiologi tubuh kalian. Organ reproduksi kalian mengalami perubahan semenjak masa pubertas, di mana tubuh kalian dipersiapkan atau dimatangkan agar nanti siap bereproduksi atau memiliki anak saat kalian dewasa. Mau punya aku sekarang? Pada anak perempuan, organ reproduksi dibagi dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Nah, kalau organ reproduksi luar disebut vulva. Mons pubis merupakan bagian kulit pada kelamin yang ditumbuhi rambut-rambut halus. Ini labia mayora, dan ini labia minora. Organ klitoris ini sangat sensitif terhadap adanya rangsangan. Lubang uretra adalah lubang kencing pada perempuan. Ini adalah lubang vagina. Nah, kalau organ reproduksi bagian dalam itu, ada indung telur atau disebut ovarium, tuba fallopi, rahim atau disebut uterus, cervix, dan vagina. Indung telur atau ovarium ada dua, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka melepaskan satu sel telur secara bergantian setiap bulannya. Indung telur juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam proses menstruasi dan kehamilan ya. Lalu, sel telur ini melewati saluran bernama tuba fallopi menuju ke rahim. Nah, di tuba fallopi inilah terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang disebut proses pembuahan atau fertilisasi. Rahim atau uterus memiliki 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan lapisan terdalam yang disebut endometrium. Jika sel telur tidak dibawahi oleh sel sperma, maka lapisan endometrium mengalami peluruhan dan mengalir keluar bersama darah yang biasa disebut dengan proses menstruasi. Siklus menstruasi biasanya terjadi 21-35 hari atau 1 bulan sekali pada perempuan. Namun, jika sel sperma berhasil membuahi sel telur, dinding rahim paling dalam atau endometrium akan mengalami penebalan dan menjadi tempat berkembangnya janin hingga cukup waktu untuk lahir. Cervix, yang disebut juga sebagai leher rahim, dapat menghasilkan lendir untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim, dan berfungsi juga untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan dan juga merupakan jalan lahir untuk bayi. Nah, kalau pada anak laki-laki itu, organ reproduksinya juga ada yang eksternal dan internal ya. Dan kalau dari luar, bisa dilihat organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, foreskin, dan skrotum. Foreskin merupakan kulit yang terdapat pada ujung dan menutupi kepala penis. Skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi untuk mengatur agar suhu testis sesuai untuk memproduksi sperma. Penis merupakan saluran untuk buang air kecil dan juga organ untuk berhubungan seksual dan bereproduksi. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut ereksi dan mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Nah, bagian dalam organ reproduksi pada laki-laki terdapat yang pertama disebut saluran uretra. Ini merupakan saluran keluarnya urin dan sperma. Tubuh sangat cerdas, sehingga tidak akan terjadi keluarnya sperma dan urin dalam waktu yang bersamaan.
Testis ada 2 dan berada di dalam skrotum. Testis memproduksi sel sperma dan hormon seksual yang disebut testosteron. Hormon ini berfungsi memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki seperti massa otot bertambah, tumbuh kumis, dada yang berbidang, dan juga tumbuh jakun terutama pada remaja. Selanjutnya, ada epididymis yang menempel pada testis, berupa saluran tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan. Lalu, ada sepasang vas deferens yang merupakan saluran yang dilalui sperma. Sperma ini juga melewati ejaculatory ductus yang mengantarkan sperma ke uretra. Dan ada 3 kelenjar di sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan energi bagi sperma agar dapat bergerak dengan baik. Yang kedua adalah kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang membantu sperma untuk bertahan pada pH yang asam pada cairan vagina. Dan yang ketiga, kelenjar bulboretralis yang menghasilkan cairan pelumas saat melakukan hubungan seksual dan menetralisir keasaman akibat air kencing pada saluran kemih. Wah, kompleks sekali organ reproduksi kita ya. Maka dari itu, kalian sangat perlu untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kalian. Nah, sekarang sudah tahu kan apa organ reproduksi dan fungsinya? Bedakan dengan video yang kalian tonton tadi. Menonton konten berbau pornografi itu bisa menimbulkan kecanduan yang namanya narkolema, narkoba lewat mata. Dan kerusakan pada otak yang sering menonton konten pornografi akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika ingin tahu lebih jauh tentang sex education, tanyakan pada guru kalian atau orang dewasa yang aman ya. Video edukasi ini dipersembahkan oleh didukung oleh